Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer atau IMK. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Andre Reimas dengan NIM 2024-52048. Saya berkuliah di Universitas Papua, Prodi D3 Teknik Komputer, Fakultas Teknik Universitas Papua. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer. Materi yang akan dibahas meliputi definisi interaksi manusia dan komputer, kemudian ada komponen utama manusia dan interaksi manusia dan komputer, kemudian sejarah IMK, manfaat untuk mempelajari IMK. Nah, dengan memahami IMK, kita dapat mengetahui bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer secara efektif dan nyaman. Kita masuk ke pengertian IMK atau definisi IMK. Interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer serta bagaimana merancang sistem yang mudah digunakan, efektif, dan nyaman. Tujuan IMK itu sendiri yaitu meningkatkan kemudahan pengguna, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pengalaman pengguna yang baik. Nah, eh, contoh contoh interaksi manusia dengan komputer itu seperti kita menggunakan keyboard dan mouse, kemudian kita menyentuh layar smartphone, dan kita menggunakan voice command atau perintah suara. Nah, dengan kata lain, IMK ini berfokus pada hubungan antara pengguna atau manusia dan sistem komputer. Kemudian kita akan masuk ke dalam komponen utama IMK. Nah, komponen utama IMK itu terdiri atas tiga, yaitu manusia, komputer, dan interaksi. Nah, manusia ini sebagai user. Manusia ini adalah pengguna yang menggunakan sistem komputer. Setiap pengguna memiliki karakteristik yang berbeda, seperti kemampuan, kemudian pengalaman, kebutuhan, dan cara berpikir. Karena itu, sistem harus dirancang agar mudah digunakan oleh berbagai jenis pengguna. Kemudian kita masuk ke dalam komponen yang kedua, yaitu komputer. Komputer ini merupakan alat atau sistem yang digunakan untuk memproses informasi. Nah, komputer ini terdiri dari hardware dan software. Hardware itu seperti monitor, keyboard, dan mouse. Sedangkan software itu seperti aplikasi dan uh, sistem operasi. Nah, komputer harus mampu memberikan respon yang cepat dan jelas kepada pengguna. Kemudian kita masuk ke dalam komponen uh, yang ketiga, yaitu interaksi. Nah, interaksi adalah komunikasi antara manusia dan komputer. Contohnya seperti kita mengklik mouse, kemudian mengetik di keyboard, kemudian menyentuh layar, dan kita menggunakan perintah suara. Nah, itu adalah interaksi. Interaksi yang baik akan membuat pengguna lebih nyaman saat menggunakan teknologi. Kemudian kita masuk ke poin yang berikut, yaitu sejarah IMK. Sejarah IMK ini uh, jadi bidang interaksi manusia dan komputer ini mulai berkembang sekitar tahun 1980-an seiring dengan berkembangnya komputer pribadi atau personal komputer, yaitu PC gitu. Pada awalnya komputer hanya dapat digunakan oleh ahli komputer karena menggunakan perintah teks yang rumit gitu. Kemudian muncul inovasi seperti graphical user interface atau GUI, kemudian penggunaan mouse dan tampilan icon dan menu. Perkembangan ini membuat komputer menjadi lebih mudah,
digunakan oleh masyarakat umum. Seiring berkembangnya waktu, IMK ini terus berkembang dengan hadirnya teknologi ya, seperti touchscreen, kemudian smartphone, kemudian virtual reality dan voice assistant atau eh, eh, perintah suara. Kemudian kita akan masuk ke manfaat untuk mempelajari IMK. Nah, manfaat ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu membuat aplikasi lebih mudah digunakan, kemudian kita bisa meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience, kemudian kita bisa mengurangi kesalahan sistem, meningkatkan efisiensi kerja, dan membantu pengembangan teknologi yang ramah pengguna. Nah, karena itu MK ini sangat penting dalam pengembangan. Nah, kita akan masuk. Jadi ini adalah manfaat kita mempelajari interaksi manusia dan komputer. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu interaksi manusia dan komputer ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer untuk menciptakan sistem yang efektif, efisien, dan nyaman digunakan. Nah, IMK ini sangat penting dalam pengembangan aplikasi, website, dan sistem informasi. Ya, nah dengan kita memahami IMK ini, kita dapat merancang teknologi yang lebih ramah pengguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.